Saat ini, Honda memiliki beberapa motor yang dikenal karena tenaganya yang buas. Misalnya seperti CBR 1000 Triple R yang merupakan salah satu superbike bermesin inline 4 paling bertenaga dengan kekuatan mencapai 214 horsepower, atau Honda CBR 250 RR yang dikenal sebagai sportsbike 250cc twin cylinder paling kencang di kelasnya dengan klaim tenaga di angka 41 horsepower. Nah, ngomongin soal motor buas Honda, mereka tidak hanya menciptakan mesin inline twin atau inline 4 yang powerful saja, akan tetapi Honda juga mempunyai beberapa motor bermesin single cylinder dengan output daya yang mungkin bisa dibilang lebih bertenaga dari mesin multisilinder. Dan pada video kali ini, kita akan bahas beberapa motor bermesin single cylinder paling bertenaga yang pernah dibuat oleh pabrikan Honda. Nah, kira-kira motor apa sajakah itu? Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas di sini. Di list kita yang pertama, ada Honda RS125. RS125 merupakan motor production racer sekaligus senjata andalan Honda ketika mengikuti balapan GP125 2 tak, atau yang kini telah berubah formatnya menjadi kelas balap Moto3 sejak tahun 2012 lalu. RS125 sendiri mengawali debutnya pada tahun 80-an dan telah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Dari semula versi awalnya memakai rangka tralis, velg jari-jari sampai shockbreaker belakang tipe ganda, berevolusi menggunakan frame tipe twin spar aluminium dengan velg case wheel dan shockbreaker belakang tipe monoshock. Versi pengembangan terakhir dari motor ini adalah RS125 NX4 yang digunakan di balapan GP125 sampai musim 2011, di mana mesin yang diusungnya menggunakan 2 tak single cylinder berkubikasi 124cc dengan ukuran bor 54 mm dan stroke 54,5 mm, sistem pendingin cairan yang disuplai oleh pengkabutan bahan bakar karburator HRC Keihin SPC berukuran 38 mm, serta rasio transmisi menggunakan 6 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 43 horsepower di 12.250 rpm, serta torsi puncak 24,5 Nm pada 11.500 rpm. Itu artinya, motor ini mempunyai output tenaga lebih besar dari CBR 250 RR, bahkan jika dibandingkan dengan YZ125 Special Engine pun, tenaga dari RS125 ini masih jauh lebih besar, mengingat YZ125 hanya mampu menghasilkan tenaga di kisaran 34 horsepower. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika top speed Honda RS125 ini mampu digeber sampai 220 km per jam. Namun performa kencang RS125 sendiri tidak semata-mata karena mesinnya yang bertenaga saja, akan tetapi didukung juga oleh bobotnya yang sangat ringan, yaitu hanya 71 kg saja, di mana bobot ringan ini didapatkan dari sasis dan swing arm berbahan aluminium yang didesain ringan sekaligus ramping, sehingga kombinasi ini menghasilkan power to weight ratio terbaik, serta pengendalian yang lincah saat dipacu di sirkuit. Berdasarkan jenisnya, Honda RS125 dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu RS125R yang dibuat sebagai motor production racer dan dijual secara umum sebagai motor balap sirkuit, sedangkan tipe lainnya adalah RS125RW yang digunakan khusus untuk berlaga di balapan GP125. Versi ini telah mendapatkan beberapa penyesuaian dan peningkatan pada performa mesinnya dan diperkirakan output tenaganya berada di kisaran 50-an horsepower. Selama debutnya di balapan GP125, Honda RS125RW telah memenangkan 9 gelar juara dunia dan sempat ditunggangi oleh beberapa pembalap kenamaan seperti halnya Loris Capirossi, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, dan lain-lain. Di list kita yang kedua adalah Honda NSF 250. Seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, kelas balap GP125 2 tak berakhir pada tahun 2011 dan digantikan oleh kelas balap baru yaitu Moto3 yang menggunakan mesin 4 tak single cylinder berkubikasi 250cc. Maka dari itu, ketika regulasi balap Moto3 diumumkan, Honda segera membuat NSF 250 untuk menggantikan posisi Honda RS125.
Honda NSF 250 sendiri dibekali mesin single silinder berkubikasi 249 cc DOHC 4 klep, berpendingin cairan full injection dengan rasio transmisi 6 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 47,5 horsepower di 13.000 rpm, serta torsi puncak 28 Nm pada 10.500 rpm. Tidak seperti mesin single silinder pada umumnya, silinder mesin NSF 250 ini dibuat miring 15 derajat ke belakang dengan tujuan agar konsentrasi massa terpusat pada bagian tengah, serta konstruksi mesin bisa lebih ringkas. Kemudian posisi throttle body diletakkan pada bagian head silinder depan yang ditujukan agar saat melaju, lubang intake mendapatkan asupan tekanan udara tambahan dari arah depan. Karena pada dasarnya NSF 250 adalah penerus versi 4 tak dari Honda RS 125, beberapa komponen part NSF 250 diadaptasi dari part bawaan Honda RS 125 yang telah terbukti performanya di lintasan balap. Seperti halnya desain fairing yang dibuat mirip, lalu konstruksi sasis aluminium yang dibuat ramping dan ringan, sampai model suspensi, serta velgnya pun juga dibuat mirip, yaitu sama-sama menggunakan velg cashwheel palang 6. Hasilnya, walaupun NSF 250 ini mempunyai konstruksi mesin lebih berat dari mesin 2 tak RS 125, bobot motor ini masih bisa tetap ringan, yaitu 84 kg dalam kondisi kering. Sehingga dengan spesifikasi tersebut, dalam kondisi standar, NSF 250 bisa digeber sampai kecepatan tertinggi di angka 215 km per jam. Sama halnya seperti RS 125, NSF 250 ini juga terbagi menjadi dua tipe, yaitu NSF 250R yang dijual secara umum sebagai motor khusus sirkuit, serta NSF 250RW yang digunakan untuk balapan Moto3. Versi yang digunakan di balapan Moto3 ini tentunya dibekali dengan spesifikasi yang lebih advance untuk balap, di mana bodywork motor ini terlihat berbeda dari versi R, dan rumornya power motor ini berada di kisaran 50-60an horsepower. Di list kita berikutnya adalah Honda CR 500. Honda CR series sendiri merupakan seri motocross 2 tak Honda yang diproduksi pada tahun 70-an sampai tahun 2000-an awal, sebelum akhirnya special engine 2 tak Honda ini dihentikan produksinya dan digantikan oleh jajaran Honda CR-FR series. Seri tertinggi dari Honda CR series ini adalah CR 500 yang dirilis pertama kali pada tahun 1984, di mana motor ini dikatakan sebagai motocross 2 tak terkuat di kelasnya pada waktu itu. Pasalnya sejak pertama kali keluar, Honda CR 500 ini secara mengejutkan mampu mendominasi kemenangan di kejuaraan balap motocross kelas Premier 500cc selama 9 tahun berturut-turut, dari tahun 1984 sampai tahun 1992, dan total telah menorehkan juara dunia dengan beberapa pembalap sebanyak 10 kali, sehingga membuatnya dijuluki sebagai motor yang melampaui zamannya. Keganasan dari Honda CR 500 ini didukung oleh mesin single silinder 2 tak berkubikasi 491 cc berpendingin cairan dengan ukuran bor 89 mm dan stroke 79 mm, pengkabutan bahan bakar karburator Keihin 38 mm serta transmisi 5 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 60,1 horsepower di 6.500 rpm serta torsi puncak 68,6 Nm pada 6.000 rpm. Tenaganya yang powerful ini dikombinasikan dengan desain yang kompak sekaligus ringan, dengan bobot kering di angka 101 kg saja, sehingga perpaduan ini membuat performa Honda CR 500 sulit untuk dikalahkan rival sekelasnya pada waktu itu. Sayangnya kejuaraan balap motocross kelas 500cc 2 tak ini perlahan mulai dihapus, seiring dengan perkembangan motocross bermesin 4 tak yang semakin pesat, sehingga mampu melaju lebih cepat dari motor-motor 2 tak. Karena motocross bermesin 4 tak ini menawarkan banyak kelebihan, seperti halnya kemampuan engine brake yang lebih baik, torsi di putaran RPM bawah yang lebih besar, sekaligus power band mesinnya yang secara umum lebih mudah dikendalikan. Alhasil, Honda CR 500 yang telah kehilangan tempat untuk berkompetisi ini, pengembangannya tidak begitu diperhatikan lagi oleh Honda, dan pada akhirnya motor ini harus dipensiunkan pada tahun 2001.
Di list kita yang terakhir adalah Honda CRF 450R. CRF 450R merupakan kasta tertinggi dari motocross 4 tak Honda yang sampai sekarang masih diproduksi dan diandalkan sebagai jagoan Honda di kejuaraan dunia motocross MXGP. Motocross 4 tak Honda ini hadir membawa teknologi yang belum pernah diaplikasikan pada mesin 4 tak garuk tanah pada waktu itu, karena head cylindernya mengusung mekanisme penggerak klep Unicam yang merupakan perpaduan antara DOHC dan SOHC, di mana mekanisme klep intake pada mesin ini digerakkan secara langsung oleh noken as seperti halnya sistem DOHC, sementara klep outnya digerakkan oleh noken as melalui rocker arm layaknya mesin SOHC. Kelebihan dari sistem Unicam ini adalah gesekannya yang lebih minim seperti halnya mesin SOHC, dengan karakter power puncak yang galak di putaran RPM atas layaknya mesin DOHC. Selain itu, teknologi Unicam Honda ini juga membuat dimensi head cylinder menjadi lebih ringkas, sehingga konstruksi mesin bisa lebih kompak, ringan, serta tidak memakan banyak tempat. Honda CRF 450R sendiri setiap tahunnya selalu mendapatkan improve untuk meningkatkan performanya, namun dari sekian generasi CRF 450R, versi tahun 2021 mungkin bisa dibilang adalah CRF 450R dengan tenaga mesin terkuat, di mana motor ini dibekali mesin 450cc single cylinder Unicam berpendingin cairan, rasio kompresi 13,5:1, full injection serta transmisi 5 speed. Dalam kondisi standar ketika dilakukan pengujian dyno test, mesin ini mampu menghasilkan tenaga di roda belakang sebesar 55,2 horsepower di 9.300 rpm, serta torsi puncak 47,5 Nm pada 7.100 rpm. Sementara itu, versi lain yang merupakan edisi spesial, yaitu CRF 450 RWE Work Edition 2021, dengan penambahan beberapa part penunjang performa seperti ECU khusus, knalpot full system dari Yoshimura, serta kopling memakai Hinson Racing, mampu menghasilkan output tenaga lebih besar, yaitu 56,7 horsepower dan torsi 47,1 Nm di roda belakang. Catatan tenaga ini bisa dibilang lebih besar dari generasi terbaru CRF 450R 2025, yang mana dilansir dari dirtrider.com, CRF 450R 2025 hanya mampu menghasilkan tenaga di roda belakang sebesar 51,1 horsepower, sehingga tidak mengherankan jika saat itu CRF 450R 2021 ini dikatakan sebagai motocross 450cc terkencang di kelasnya. Namun walaupun dibekali mesin yang powerful, menurut Motocross Action Max, CRF 450R 2021 ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya seperti problem pada mapping ECU yang membuatnya agak tersendat atau merebet saat di putaran RPM rendah. Kemudian settingan suspensinya dinilai terlalu empuk, sehingga motor ini cenderung oversteer terutama saat melibas tikungan dengan karakter gundukan tanah. Karena adanya beberapa masalah ini, kekurangan dari CRF 450R 2021 diperbaiki di tahun berikutnya dengan penyesuaian suspensi baru dan settingan mesin baru agar lebih terkendali, yang konsekuensinya membuat tenaganya sedikit menurun. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.